maksudnya kurang sopan ya menyalahi aturan. Soalnya saya gemes nih, saya malah mau nanya yang itu, masalah UFO dengan alien itu. Nah, kalau tadi Mbak Mita membahas tentang pesugihan ya, itu kan otomatis mitos banget ya, kembali lagi ke zaman dulu misalnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, di zaman sekarang itu kerennya itu kalau luar negeri itu kan nggak kenal ya, maksudnya dia hantunya itu lebih keren nih ucapannya. Dia itu nggak kenal kuntilanak, dia nggak kenal apa, dia kenalnya itu alien kan. Atau makhluk luar angkasa, atau alatnya itu berupa UFO yang katanya orang-orang sering diculik. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia punya Pantai Selatan, dia kan punya juga segitiga Bermuda ya kan, cuma istilahnya aja nih yang beda. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan dengan isu-isu tentang alien dan UFO ini itu merupakan kemajuan dari ilmu pengetahuan atau kemunduran dari ilmu pengetahuan, mengingat itu kan berhubungan dengan teknologi juga nih. Kemudian saya pertanyaan ini mohon maaf ya, maksudnya agak-agak kurang fokus ke akademis sih. Kemudian begini, saya juga ini pertanyaan saya udah lama sih, jadi saya mau ungkapnya di sini aja. Saya itu adalah salah satu pecinta anime One Piece. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang suka nonton juga kan. Saya itu nonton dari episode 1 sampai episode yang sekarang, cuma sekitar 2 bulanan ini udah nggak nonton lagi. Nah, saya itu penasaran ketika nonton nih, ada kan alat komunikasinya tuh yang berupa kayak semacam siput tuh. Bayangkan film anime ini tuh dari zaman saya SD tuh udah ada loh, dari sampai saya sekarang nih itu diputar lagi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, si penulisnya ini ya, itu kok hebat banget gitu loh. Bisanya sih dia berimajinasi di zaman dulu itu yang ada siput itu, kalau ketika dia bicara, siput itu wajahnya berubah seperti dengan wajah orang yang bicara. Nah, contoh Doflamingo gitu kan. Sementara nih, ting 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 loh, kok berubah jadi wajahnya Doflamingo gitu kan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah apa ya, keren banget nih orang, maksudnya pengetahuan itu awalnya itu apakah mungkin hanya semacam imajinasi atau hanya semacam karya-karya yang tidak disangka-sangka hingga akhirnya menjadi penemuan. Terus betapa hebatnya orang-orang Jepang ini dari anime-anime, tapi apa mungkin karena saya yang kurang literasi ya, maksudnya penemuannya itu tidak terlalu diumumkan, wow gitu. Kalau robot lah oke lah, tapi kayak semacam penemuan-penemuan yang kecil-kecil seperti ini yang lebih terkenal kan kayak Alexander Graham Bell gitu. Tapi justru yang kayak gini nih, saya heran ya, dari zaman dulu mereka kok sudah sampai ke situ pemikirnya. Nah, sekarang kan berubah menjadi video call gitu kan. Nah, mungkin saya hanya ingin cerita-cerita dan diskusi-diskusi kecil untuk meramaikan di siang hari ini yang waktu-waktu jam genting. Terima kasih. Ya, menyambung dengan statementnya Mbak Endang, saya juga sangat ingin alat-alat Doraemon itu jadi nyata, Mbak. Ya, ya, gitu. Jadi pengen alat Doraemon jadi nyata, dan mudah-mudahan bisa direspon sama Mas Dion dan Mas Isna. Silahkan. Pikir tadi mungkin sudah ada jawaban sedikit dari Mbak Endang sendiri. Saya mungkin singkirkan sedikit UFO tadi ya, saya singkirkan dulu UFO. Tapi saya coba untuk menarik soal One Piece. Jadi saya juga pencinta One Piece, Mbak ya. Oke. Saya rasa ini sama hanya One Piece, sama hanya dengan Doraemon sama halnya dengan Power Ranger sama dengan hal-hal yang lainnya yang berbau imajinatif. Imajinatif itu adalah salah satu perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Jadi karena kita mampu berimajinasi, jadi muncullah cerita-cerita yang di luar dari logika manusia. Nah, terkait dengan UFO, walaupun sampai sekarang kita tidak tahu nih apakah benar atau tidak, tapi belum ada satu literatur pun yang saya tidak tahu ya, apakah sudah ada literatur pun yang menunjukkan tentang keberadaan UFO dan kehidupan UFO di luar dari bumi ini. Nah, di luar dari semua itu, saya melihat kalau di luar dari ilmu pengetahuan, berarti saya melihat bahwa ini adalah hasil imajinatif dari manusia. Imajinatif atau karya. Jadi kalau di film-film India itu kan biasa ada tuh ya, film-film India tuh kan. Nah, ini bagian dari imajinatif manusia, jadi menghasilkan sebuah karya yang
bahwa di luar sana dia jadi seolah-olah UFO ini memang ada. Itu hebatnya salah satu perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Kita juga dulu nggak nyangka tuh ada pesawat bisa terbang. Bisa gila kita dibilang sama orang kalau wah, kok ada pesawat terbang, tiba-tiba orang datang dengan teori dan percaya bahwa saya akan membuat suatu benda yang bisa terbang dan membawa kita kemana saja. Ini kan kita bisa dibilang gila, tapi itu adalah bagian dari imajinasi manusia. Nah, entah benar atau tidaknya, sampai sekarang belum dibuktikan oleh penelitian ilmiah ataupun literatur manapun. Mungkin itu Mbak Endang.